menjadi Duta ASEAN tahun 2019. Kelompok yang tidak menganggap keberagaman ini sebagai keindahan dari Indonesia Timur tidak bisa dianggap remeh. Selamat datang di acara Bincang Santai dalam rangka BPJS Broadcast Publication Journalist and Sharing. Nah, kali ini kita akan bincang santai mengenai toleransi yang bakal sangat seru untuk memperingati Hari Toleransi Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 November 2020 mendatang. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh Kak Lukas selaku narasumber kita yang sangat luar biasa. Nanti kita akan bincang seru bersama. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Selin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai toleransi. Namun sebelumnya, sepertinya kita harus kenal dulu nih sama narasumbernya, karena tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya persilakan untuk Kak Lukas untuk memperkenalkan diri kepada audiens. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lukas. Lengkapnya Lukas Norman Kubarek, asal saya dari Biak, Papua, dan saya merupakan alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kakak alumni tahun ini, tepatnya kemarin. Baru sudah Kak ya, mantap sekali. Dan Kak Lukas ini, supaya kalian juga tahu, merupakan lulusan dengan IPK terbaik dan tertinggi pada bulan Agustus, ya kan Kak? Ya, bersyukur. Khususnya di program studi ilmu hukum ya teman-teman. Ya, sangat luar biasa sekali tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih Kak, gimana sih cerita awalnya Kakak bisa kuliah di Uniksa? Ya. Jadi aslinya sebenarnya saya kan semenjak SMA itu merupakan penerima program beasiswa dari pemerintah yang kebetulan dulu SMA-nya di Yogyakarta. Dan pada saat saya melanjutkan kuliah, saya karena sudah program beasiswa semenjak SMA, kami punya program lanjutan untuk kuliah. Dan saya kebetulan, ya puji Tuhan, dapat kesempatan untuk melanjutkan studi dengan beasiswa yang sama, namun di tingkat yang berbeda, yaitu di tingkat universitas. Saya penerima namanya beasiswa Afirmasi Dikti Papua dari Kemenristek Dikti. Dan kebetulan saya tidak memilih berada di Uniksa, tapi lebih tepatnya saya ditempatkan oleh pemerintah. Seperti itu deh. Ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa Kak Lukas ini tidak hanya lulus dengan IPK tinggi, namun selama kuliah Kak Lukas juga menorehkan banyak prestasi untuk Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya kepada program studi ilmu hukum. Ya, betul. Nah, salah satunya itu menjadi Duta ASEAN tahun 2019. Gimana sih Kak ceritanya, kenapa bisa jadi seorang Duta ASEAN tahun 2019? Itu kan pencapaian yang sangat luar biasa ya, lomba internasional, sangat luar biasa. Well, totally sebenarnya belum sama sekali itu istilahnya dibilang unexpected dan unbelievable, dan banyak sekali hal-hal di luar dugaan yang memang gak pernah terpikirkan gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, saya sebenarnya bukan orang yang ada dalam comfort zone. Kalau misalnya kalau duta mungkin konteksnya adalah perpijenan gitu, dan saya bukan orangnya yang tertarik di sana gitu. Cuman dulu saya sebenarnya ikut Duta Muda ASEAN Indonesia ini tuh karena melihat ada poster yang dibagikan di Instagram oleh Kementerian Luar Negeri, dan kebetulan saya melihat ada video salah satu perwakilan Papua. Nah, saya melihat ternyata Duta Muda ASEAN ini dia bukan hanya konteksnya tentang pigeon, tapi dia lebih bagaimana ya kita bisa menjadi seorang diplomat muda untuk secara khusus mendiseminasikan informasi tentang ASEAN. Jadi sebenarnya saya, teman-teman ini harus tahu bahwa saya sebenarnya modalnya iseng dan juga nekat. Jadi emang benar-benar nggak ada istilahnya nggak ada persiapan, benar-benar nggak terlalu capable, tapi ya penting karena ada eventnya ya sudah saya coba apply gitu, dan puji Tuhan lolos sampai bisa menjadi ya bertugas saat ini, ya bersyukur sih seperti itu saya. Nah, kalau lanjut dengan hal itu Kak ya, saya pengen tahu deh motivasi Kakak untuk terus semangat sampai mencapai prestasi yang banyak itu apa sih Kak? Karena kan kita nggak bisa memungkiri juga zaman sekarang itu masih ada yang namanya seperti rasisme, diskriminasi yang seperti itu. Kan itu tuh gimana ya, susah gitu loh Kak untuk bikin, mungkin sometimes mungkin Kakak merasa down mungkin atau gimana sih caranya biar tetap semangat gitu, kayak optimis gitu, bahwa berbeda itu bukan berarti gimana ya, kita tidak bisa berprestasi, tapi justru kita berbeda, kita unik, maka kita bisa. Seperti itu kan Kak? Ya.
Exactly, Zelin. Jadi yang dibilang Selin itu ketika berbeda kita unik, justru itu menjadikan suatu peluang. Nah ini yang kakak bisa memposisikan diri untuk melihat hal tersebut, Selin. Jadi kalau teman-teman perhatikan mungkin saya terlihat berbeda dari segi culture, dari suku, dari ras, nah pemikiran-pemikiran orang selain orang Papua, misalnya saya yang aslinya Papua, bahwa saya adalah daerah tertinggal, daerah yang tidak tersentuh dengan teknologi karena ada bahasa media dan lain sebagainya, dan juga diskriminasi yang hampir bertahun-tahun sudah terbangun. Nah, hal ini yang kemudian memotivasi saya untuk bisa memberikan banyak prestasi, untuk memberikan pandangan ke orang-orang di luar sana bahwa keterbatasan saya terhadap akses pendidikan itu tidak pernah menghambat saya untuk bisa mengukir banyaknya prestasi, bahkan dalam dunia kancah internasional sekalipun. Artinya apa? Jangan pernah kita meng-underestimate seseorang berdasarkan background atau tempat tinggalnya gitu. Saya dari Papua yang terkenal dengan daerah yang tertinggal, saya bisa membuktikan bahwa kami juga bisa berprestasi. Itu adalah dream yang kemudian membuat saya semangat berprestasi dan kemudian berbagi sama banyak orang. Itu Selin. Jadi motivasi saya tentunya membawa nama Papua, bahwa orang-orang bisa melihat Papua dari sisi yang berbeda. Papua tidak hanya tentang ketertinggalan, tapi Papua juga tentang bagaimana anak-anak yang cerdas, yang mampu bisa membawa bahkan merepresentasikan negara sendiri untuk ke kancah internasional dan terkenal lebih baik. Seperti itu saya. Kalau ngomongin tentang cara beradaptasi nih Kak, kalau Lukas mungkin kalau beradaptasi itu bisa seperti itu mudah, tergantung pribadi orang-orang. Namun ada beberapa orang mungkin yang susah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, apalagi dengan latar belakang yang sering didiskriminasi, dengan isu-isu rasisme seperti itu. Gimana sih cara awal kakak Lukas untuk beradaptasi di Bali terutama ya Kak, dengan kultur yang berbeda seperti itu? Bagaimana kakak memberitahu teman-teman kakak yang lain juga yang berasal dari Papua untuk bahwa kita tuh nggak berbeda loh gitu, kita tuh satu gitu. Bagaimana caranya Kak untuk bisa berbaur dengan orang yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya gitu Kak? Karena punya pengalaman merantau sudah hampir 7 tahun, hal yang membuat saya benar-benar merasa kita harus bisa menerima perbedaan dan ingin dihargai orang lain adalah dengan cara menghargai budaya orang lain. Langkah pertama yang ketika saya datang melihat, saya kan dari Yogyakarta. Ketika saya pertama kali datang ke sana semenjak SMA, culture shock memang terjadi dan saya benar-benar tidak bisa menerima bagaimana bahasa yang sangat berbeda, kebiasaan yang sangat berbeda, dan juga pola pergaulan. Nah, cara yang saya lakukan untuk menghadapi adalah mau tidak mau saya harus masuk ke dunia itu, seperti itu. Dan itu saya lakukan gitu. Kenapa saya lakukan teman-teman? Karena cara untuk bisa kita mau mengikuti, bahkan didukung, bahkan dihargai dengan budaya orang lain adalah kita bisa mengikuti dunia mereka. Yang pertama, saya keluar dari Papua bukan untuk kemudian ingin benar-benar keras dengan budaya Papua dan maksain orang Jawa untuk ikut, tidak. Tapi justru karena saya ke Jawa, maka saya harus mengikuti budaya yang ada di Jawa. Dalam artian mengikuti bukan berarti melupakan, no. Tapi mengikuti dalam artian bagaimana kita bisa menghargai. Karena kalau kita menghargai budaya kita, seharusnya kita bisa menghargai budaya orang lain. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah ketika mereka melakukan berbagai lelucon, jangan pernah baper nih anak-anak sekarang. Itu saya lihat kalau anak-anak sekarang sih gila sih, para milenial sekarang itu banyak banget yang baper. Teman-teman, kalau misalnya kita masih baper dan terus compare diri kita dengan orang lain, sampai kapanpun, sampai detik manapun ya kita tidak bisa menerima orang lain seperti itu. Karena apa? Ketika kita baper, saya ke Bali, ke Buleleng secara khusus saya benar-benar shock berat, teman-teman. Harus tahu, saya tahu kan orang Buleleng yang benar-benar kasar dari omongan segala macam gitu. Iya. Saya pertama kali kalau teman-teman kelas saya ada tuh mereka tahu saya keluar grup gara-gara bahasa yang terlalu kasar. Tidak pernah di dalam, tapi setelah tahu pergaulan gitu, ternyata memang itu cara mereka bergaul gitu. Semakin kasar malah semakin dianggap teman. Parah itu, parah ini yang berbeda gitu. Nah, cara ini yang saya pingin teman-teman itu melihat dari sisi yang berbeda, bahwa semakin kasar semakin bersahabat. Dalam artian kita harus bisa menerima kondisi. Saat akhirnya setelah saya bisa menerima pola itu,
mereka bully saya bully balik, dan akhirnya menjadi lelucon, dan akhirnya sampai sekarang kita berteman baik seperti itu. Nah, yang disampaikan Kak Lukas ini juga harusnya menjadi salah satu cara kita untuk seharusnya tuh radikalisme, rasisme seperti itu harusnya dihapuskan dari diri kita sendiri dulu, Kak ya. Iya, Seperti benar. Kakak bilang juga. Iya, benar. Kalau kita dari diri sendiri sudah punya kesadaran untuk saling menghargai satu sama lain tanpa memandang backgroundnya, entah Iya. itu ras, suku, budaya dan lain-lain, kita pasti nggak akan ada di dalam kondisi rasisme dan Benar, perbedaan benar, satu benar. sama lain itu, Kak ya. Benar. Pasti kita akan bisa rukun se-Indonesia Benar, gitu, Kak ya. Paling penting itu sih, kita harus benar-benar kayak menerima diri kita sendiri. Dan kadang orang berusaha kayak kamu tuh nggak boleh rasis, kamu harus benar-benar, tapi sometimes mereka nggak bisa koreksi diri sendiri Iya. gitu. Kamu udah memposisikan diri belum gitu. Cara terbaik ya harus edukasi diri sendiri dulu sih untuk bisa Mulai dari diri sendiri dulu, Kak ya, Iya, dari hal yang benar, paling benar. kecil dulu, baru Benar. kita bisa ngasih tahu orang lain kayak gitu, benar, Kak ya. Nah, ngomongin tentang toleransi nih, Kak. Menurut Kakak tuh apa sih makna suatu keberagaman itu menurut Kakak? Apa ya? Kalau bilang keberagaman, ya jujur saya nih jiwanya udah benar-benar beragam gitu. Kenapa? Karena semenjak saya merantau SMA, saya mencoba hal-hal baru yang sifatnya di luar out of my culture. Jadi di luar budaya saya yang memang Papua banget gitu. Iya. Saya misalnya saya mencoba mocopat, nyanyi Jawa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keberagaman yang menurut saya yang teman-teman harus perhatikan. Kalau saya ya terlintas ketika berbicara tentang keberagaman, yang selalu terlintas dalam pikiran saya itu adalah tentang kekayaan. Men, kita hidup di zaman sekarang yang kita ngelihat banyak banget orang gitu yang ada berbagai jenis manusia. Kalian nggak pernah ngerasain, karena kalau keberagaman yang tadi saya bilang kekayaan. Nah, kekayaan ini adalah ciptaan Tuhan, dan kalau kalian sadar atau tidak, semua manusia yang di dunia ini berbeda. Bahkan orang kembar pun punya perbedaan. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah seperti ini. Perbedaan ini tanpa kita sadari ini adalah sebuah keindahan. Keindahan dari apa? Dari keberagaman yang ada gitu. Yang maksudnya kayak kita nih parah sih. Pokoknya kalau udah ngomongin keberagaman, toleransi itu sesuatu yang menurut saya tuh kita perlu sebagai manusia memperhatikan, karena itu yang akan kemudian membuat kita bisa bersahabat satu sama lain seperti itu sih. Tapi kan nggak ya, kalau ngomongin keberagaman itu sama dengan kekayaan dan juga keindahan. Kan nggak semua orang nih yang bisa nerima keindahan gitu. Iya. Perbedaan menjadi keindahan seperti itu. Karena kan sekarang stigma orang-orang itu kayak kamu ya kamu, aku ya aku gitu. Nah. Dan mereka tuh suka berkelompok gitu, Kak, kayak Nah. membeda-bedakan masing-masing individu gitu, kelompok-kelompokan diri. Menurut Kakak gimana sih, kenapa sampai sekarang itu orang-orang tuh sangat gimana ya, radikalismenya tuh masih kental gitu loh, Kak, kayak susah banget buat Nah. dihilangin. Iya sih, ini yang parah sih teman-teman. Maksudnya kadang apa yang sudah terjadi secara turun-temurun ini kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya habit, dan bad habit ini itu terus dipegang gitu. Kelompok-kelompok orang yang kemudian benar-benar radikal dan tidak bisa menerima budaya orang lain, ini adalah bukti dari kelompok yang tidak bisa melihat adanya keberagaman. Kembali lagi bahwa cara untuk bisa kita menolak bagaimana kita menjadi orang yang radikal, orang yang rasisme adalah kita mengedukasi diri kita sendiri, dan teman-teman harus bisa belajar untuk bisa open minded. Kita perlu open minded dan juga membuka pemikiran kita melihat perspektif yang berbeda, bahwa di balik keberagaman, oke, kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa saya ya saya, Anda ya Anda, ya itu totally benar, karena kita manusia adalah individualistis. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita juga manusia, adalah manusia sosial, makhluk sosial. Makanya dikenal dengan makhluk monodualistik, individu dan juga sosial. Nah, sosial ini yang sering kali tidak bisa diseimbangi dengan individual. Nah, individual ini lebih tinggi. Artinya apa, teman-teman? Teman-teman yang masih berkelompok, yang tidak menganggap keberagaman ini sebagai keindahan, itu adalah contoh orang-orang yang benar-benar tidak bisa bagaimana mengedukasi diri sendiri dan melihat dari perspektif yang berbeda tentang keberagaman ini gitu. Nah, kalau ngomongin toleransi, apalagi toleransi satu sama lain gitu, biar anti body shaming dan anti radikalisme, sebenarnya itu tuh nggak bakal pernah habis buat kita omongin, kayak Benar. masih sangat banyak banget di luar sana yang harus
kalau terus kita ngomong itu nggak bakal ada ujungnya gitu Kak ya. Benar banget. Mungkin segitu dulu kayaknya untuk Siap, pembahasan siap. kita tentang toleransi kali ini. Siap. Memperingati Hari Toleransi itu bukan sekedar kita melihat dari suku, budaya, agama, ras dan yang semua ada di Indonesia, tapi juga toleransi itu dimulai dari hal kecil dulu. Kita menghargai satu sama lain. Buat kita nggak body shaming dulu deh gitu, jangan jauh-jauh gitu. Untuk nggak ngejudge orang lain lebih buruk gitu dari kita, cukup untuk kita jadi pribadi yang lebih baik dalam menghargai suatu toleransi itu Kak ya. Benar banget. Terakhir nih Kak, gimana sih pengalaman terbaik Kakak yang paling berkesan lah selama berkuliah di Uniksa, tinggal di Bali, kesan-kesan Kakak juga untuk generasi milenial nih Kak? Silakan. Pengalaman yang paling berkesan tentunya yang pertama adalah bisa mewakili Uniksa di kancah internasional dalam beberapa event, dan yang paling benar-benar berkesan adalah ketika mengikuti Duta Muda ASEAN Indonesia, karena event ini benar-benar adalah event pemuda yang membuat saya bisa bertemu dengan para diplomat negara-negara yang kita punya acara namanya cocktail party dan standing party di sekretariat ASEAN langsung Wow, seru banget Kak. Dan itu benar-benar kita diberikan kebebasan untuk bisa berkomunikasi dengan para duta besar, dan itu benar-benar like my dreams come true gitu. Itu sih yang paling berkesan. Kemudian yang kedua ya bisa istilahnya lebih merepresentasikan bahwa anak Papua juga bisa, dan merepresentasikan bahwa kami dari Indonesia Timur tidak bisa dianggap remeh. Dalam artian bukan dianggap remeh mau sombong, bukan, tapi dalam artian saya bisa menjadi representasi yang menunjukkan bahwa dengan keterbatasan fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia Timur, khususnya Papua, tapi saya bisa tetap berprestasi dan mengejar keterlambatan saya dalam mengakses pendidikan. Dan yes, I'm here today gitu. Dan ya, pesan saya buat teman-teman generasi milenial yang ada di luar sana gitu, satu hal yang selalu saya lakukan ketika saya menjalankan sebuah aktivitas event adalah saya selalu berpikir bahwa setiap pengalaman memiliki nilai. Teman-teman silakan menyibukkan diri dengan berbagai event. Kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan apapun, tapi minimal ada sedikit yang teman-teman peroleh dari segala event positif yang teman-teman lakukan. Saya punya prinsip, saya sebutnya the spider principle of me. Yang pertama yaitu adalah out of the box, kemudian yang kedua adalah time management, yang ketiga adalah motivasi, menemukan motivasi dari diri sendiri, yang keempat adalah find positive event dan find positive people, dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman bisa keep networking with others. Dan kalau teman-teman bisa melakukan ini secara maksimal, saya percaya bahwa teman-teman akan menjadi generasi muda yang luar biasa. Karena saya percaya kalau kita menjadi orang-orang yang terbuka, menjadi orang-orang yang bisa open minded, dan secara khusus toleransi, ini akan membuat kita mengerti banyak hal tentang keindahan. Itu sih Sally. Luar biasa sekali pesan dari Kak Lukas. Nah, ingat nih teman-teman, jangan sampai kalian tuh berkecil hati kalau kalian merasa berbeda, berasal dari daerah terpencil. Karena itu tuh bukan suatu batas, tapi itu malah harusnya menjadi batu loncatan untuk kita berkarya lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi, membuktikan diri bahwa walaupun kita berbeda tuh kita bisa loh kayak gitu. Walaupun aku merasa aku kurang gitu, jangan kayak gitu. Jangan insecure, pokoknya kita harus berusaha lebih dan lebih, positive thinking, berguna untuk orang lain, berguna dan bisa membanggakan diri sendiri dulu kayak membuktikan diri. Nah, terakhir nih, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini, bincang santai kita. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol banget Kak. Thank you nih atas kesempatannya Kak, yang luar biasa. Sangat berguna banget pasti apa yang udah disampaikan sama Kak Lukas. Dicermati baik-baik terutama ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Saindaryani selaku fungsionaris HMJ Hukum dan Kewarganegaraan tahun 2020 pamit undur diri dan sampai jumpa di bincang santai berikutnya. See you and bye-bye.